Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Mirnasari, NPM 219010110015. Saya mahasiswa semester 5 Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang. Pada kesempatan ini saya akan mereview tugas UAS saya mata kuliah bimbingan konseling. Tugas ini adalah tugas mereview film yang ada pada YouTube. Dan kemudian saya akan memberikan paparan sedikit mengenai film yang sempat saya tonton. Film ini film yang berjudul Der Zamenhof. Film ini di-launching pada tahun 2007. Film ini merupakan film yang sangat inspiratif karena mengapa? Film ini menceritakan sosok anak kecil yang bernama Ihsan. Film ini diangkat karena nilai moralnya yang sangat tinggi. Film ini patut kita contoh dan kita teladani. Anak bernama Ihsan tersebut adalah seorang anak yang sedang duduk di bangku sekolah dasar kelas 2 SD. Dia berasal dari negara India. Pada suatu hari tibalah saat ujian tengah semester. Dan kemudian pada momen pembagian rapot, orang tua Ihsan mengambil rapot ke sekolah. Pada pengambilan rapot, orang tua Ihsan dan guru Ihsan bertemu. Guru Ihsan memaparkan bahwa Ihsan ini anak yang harus dipindahkan ke sekolah berkebutuhan khusus. Karena mengapa? Dari karakter Ihsan yang sangat menyebalkan dan dia dianggap apatis, autis pada lingkungannya, dia juga tidak terima di sekolahnya saat ini. Akhirnya orang tua Ihsan marah. Dia merasa malu bahwasannya anaknya dianggap adalah anak yang berkebutuhan khusus. Pada dasarnya Ihsan ini adalah anak yang sangat pandai. Namun potensi Ihsan ini belum terekspos sehingga orang tua dan guru Ihsan belum memahami bahwa Ihsan ini merupakan anak yang sangat memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Gurunya di sekolah hanya membanding-bandingkan Ihsan dengan kakaknya Ihsan. Kakaknya Ihsan adalah seorang murid yang multitalent dan kemudian akhirnya Ihsan dipindahkan ke sekolah baru. Dia sepanjang perjalanan saya sangat murung dan dia tidak berinteraksi dengan baik di sekolah barunya karena dia merasa menganggap bahwa dirinya tidak nyaman berada pada lingkungan sekolah tersebut. Pada saat sekolah di sekolah baru, Ihsan menemukan guru baru, guru seni budaya. Pada saat diajar oleh guru tersebut, Ihsan merasa bahwa dirinya nyaman karena pembelajarannya yang sangat eksploratif. Pada suatu hari, Ihsan dianggap anak yang sangat kreativitasnya tinggi oleh guru seni budayanya tersebut. Pada saat mengajar, guru tersebut melihat potensi Ihsan bahwasanya Ihsan memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Guru baru tersebut menganggap bahwa Ihsan adalah anak yang sangat unik dengan karakternya yang sedemikian rupa. Karena Ihsan tidak memiliki keahlian pada bidang akademik, Ihsan menganggap bahwa buku itu adalah musuh dan tugas adalah tandingannya. Pada saat mencari ilmu, mengapa Ihsan menjadi anak yang apatis dan autis? Dan kemudian guru tersebut menyelidiki, kenapa sih Ihsan kok seperti tersebut? Akhirnya guru seni budaya tersebut berusaha untuk merubah mindset orang-orang terdekat Ihsan bahwasanya Ihsan adalah anak yang sangat apatis. Dan kemudian setelah guru tersebut mendapat jawabannya adalah ternyata orang tua bahkan ayah dan ibu Ihsan menganggap bahwasanya Ihsan adalah anak yang bodoh, anak yang malas, anak yang menyebalkan, anak yang tidak bisa diberi nasihat. Gurunya tersebut pun merubah mindset dari orang-orang terdekat Ihsan yang berpikir bahwasanya Ihsan adalah anak seperti tersebut. Pada suatu hari, tibalah pada saat pertunjukan lomba. Ada perlombaan melukis di sekolah Ihsan. Ihsan adalah salah satu peserta dari lomba melukis tersebut. Ihsan di sana mengikuti kegiatan lomba melukis. Dia bersaing dengan semua teman-teman, bahkan gurunya untuk mengikuti lomba melukis tersebut. Semua peserta dan audiens sudah datang terlebih dahulu, bahkan semua peserta hampir menyelesaikan tugasnya tersebut. Ihsan adalah anak yang sangat santai. Dengan santainya ia datang terlambat. Bahkan semua peserta kebingungan menyelesaikan tugas lukisannya. Ihsan pun masih santai melukis wajahnya sendiri. Alhasil, dengan hasil dan waktu yang sangat singkat, Ihsan dapat menyelesaikan tugas lukisannya tersebut. Ihsan melukis wajahnya yang sangat bagus. Dan hasilnya pun Ihsan mendapat juara 1. Karena Ihsan ini merupakan anak yang berpotensi di
bidang non-akademik, bukan di akademik. Tapi sayangnya orang tua dan guru Ihsan di sekolah lama tidak mengetahui akan potensi Ihsan pada waktu kemarin-kemarin dan kemudian hari. Dan orang tua Ihsan hanya menuntut untuk anaknya pandai seperti kakaknya tanpa memahami bahwa karakter dari diri Ihsan ini mengalami kesulitan belajar, apalagi dia belajar membaca. Dan kemudian dari yang dapat kita ambil bahwasanya kita harus pandai memperlakukan anak kita, harus memahami karakter Ihsan tersebut. Dengan Ihsan kesulitan bisa membaca, bisa mengenal huruf, bisa berhitung dengan maksimal, seharusnya guru tersebut membantu. Mengapa Ihsan mengalami hal tersebut? Bukan hanya dia diasingkan dari lingkungannya, justru kalau misalkan ia diasingkan dari lingkungannya, itu tidak hanya membantu atau malah makin menambah beban Ihsan, bahwasanya dia adalah anak yang memiliki potensi. Namun, guru tersebut tidak menghiraukan akan keadaan yang dialami oleh Ihsan. Dari hikmah yang dapat kita ambil adalah bahwasanya janganlah kita membanding-bandingkan proses kita dengan proses orang lain. Karena apa? Berprinsip bahwa bunga itu tidak bermekaran dengan bentuk-bentuk yang serupa. Bunga mekar dengan berbagai bentuk. Dan kemudian nilai moral yang diambil dan diajarkan dari film Tarzamin Part 2007 ini, sistem pendidikan tidak dirancang oleh anak yang jenius saja, tapi kita para guru, pendidik, orang tua, kita harus memperhatikan bahwasanya apa kita sebagai orang tua, pendidik, guru, kita harus memperhatikan potensi anak didik kita. Dan kemudian kita harus pandai-pandai bahwasanya apa yang kita lakukan tersebut dapat berpengaruh terhadap perubahan orang lain. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari hasil film ini adalah cerita Ihsan adalah cerita anak yang pandai dan cerdas, tidak hanya melulu belajar di dalam kelas, karena belajar merupakan eksploratif, kita bisa lakukan di dalam dan di luar kelas. Kemudian potensi lebih besar Ihsan adalah pada tingkat non-akademiknya. Sekian review tugas UAS BK semester 5, semoga bermanfaat dan semoga tetap semangat. Saya akhiri, terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.